Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kusmaningrum, salah satu asisten praktikum dasar pemrograman, akan menjelaskan materi untuk modul 2 tentang struktur kontrol percabangan. Tetapi sebelumnya saya minta maaf jika nantinya ada beberapa suara-suara yang mengganggu. Nah, baiklah, akan saya mulai. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa dalam program bahasa C terdapat struktur dasar kendali atau biasa disebut flow control. Nah, flow control ini dia terbagi atas dua jenis, yaitu pengulangan dan struktur percabangan. Untuk modul 2, kita akan fokus pada percabangan, di mana percabangan terdiri dari 5 macam, yaitu if else, if bersarang, switch, dan switch bersarang. Nah, apa sih percabangan dalam program bahasa C itu? Nah, percabangan itu adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu yang menentukan alur perjalanan program. Percabangan ini bertujuan untuk memilih atau mengkondisikan apakah statement tersebut akan dijalankan atau tidak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian if. Nah, perintah if ini digunakan untuk satu kondisi saja. Jika pernyataan benar atau terpenuhi, maka akan dijalankan. Dan jika salah atau tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Nah, bisa kita lihat di percobaan pertama. Di sini, saya sudah membuat skripnya sesuai dengan percobaan yang ada di modul. Nah, untuk in main dan include sebagainya, kurung kurawal ini sepertinya sudah kalian pahami di modul pertama, perkenalan bahasa C kemarin. Nah, kita di sini lanjut ke bagian integer. Integer X dengan konstanta X yang nilainya 40. Kemudian kita masuk ke perintah if, di mana di sini ada ketentuan atau syarat, di mana nilai X-nya ini lebih kecil dari 30. Nah, nanti untuk penentuan kondisinya antara true atau false itu akan ditentukan dari syarat ini berdasarkan ketentuan ini. Jadi untuk if itu sendiri, jika kondisinya dia bernilai true, maka blok kode di dalam pernyataan if akan dieksekusi. Jadi kode yang ada di antara kurung kurawal ini akan dieksekusi. Tetapi jika kondisi adalah false, maka kode setelah akhir dari pernyataan if atau yang ini setelah kurung kurawal penutup yang akan dieksekusi. Seperti itu. Mungkin bisa kita lihat dulu contohnya. Di sini ada integer dengan konstanta X nilainya 40. Berarti kan kalau dimasukkan di sini 40 itu lebih besar dari nilai 30, berarti dia kondisinya nanti false. Nah, program yang di sini berarti akan diabaikan. Coba kita lihat hasilnya. Maaf. Nah, hasilnya di sini hanya ada teks, yaitu nilai X sebenarnya adalah 40. Berarti di sini karena tadi nilainya false, yang dieksekusi hanya pernyataan di luar dari kurung kurawal penutup. Nah, lalu bagaimana jika nilai X-nya ini kita ubah 10? Berarti kan di sini 10 itu memenuhi syarat ya, dia lebih kecil daripada nilai 30. Yang nantinya kondisi ini akan bernilai true. Berarti program yang ada di dalam if ini dia akan dijalankan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pernyataan yang ada di dalam if itu akan dieksekusi. Sehingga di output ini akan ditampilkan X lebih kecil daripada 30. Begitupun dengan yang pernyataan nilai X sebenarnya adalah 30 ini. Jadi pernyataan di luar dari kurung kurawal penutup ini tidak akan terpengaruh oleh kondisi true ataupun false, karena yang
akan dieksekusi atau tidak dieksekusi sesuai dengan pernyataan kondisi itu hanya program yang ada di antara kurung kurawal, tutup, dan buka. Seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya ada if else yang digunakan untuk lebih dari satu kondisi. Merupakan bentuk percabangan dua arah. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Tetapi jika kondisi salah, maka program akan menjalankan pernyataan yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat contoh di percobaan kedua. Jadi pernyataan if ini akan diikuti oleh pernyataan selainnya atau else. Nah, yang dieksekusi ketika kondisinya dalam keadaan false. Sini, udah dikasih keterangan ya. Nah, jika kondisinya itu bernilai true, maka pernyataan dalam if yang akan dijalankan. Ini, pernyataan dalam if ini itu. Nah, ini pernyataan dalam if. Nah, tetapi jika nilainya itu kondisinya false, maka pernyataan dalam else yang akan dieksekusi. Berarti kalau dia false, yang dieksekusi itu yang ini, program yang ini. Nah, mungkin bisa kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi, kan dari scriptnya ini kita bisa lihat nilai X itu dia 10. Berarti dia memenuhi syarat nilai X lebih kecil dari 20. Berarti kondisinya true. Oleh sebab itu, pernyataan di dalam if ini akan dieksekusi, yaitu X lebih kecil dari 20. Nah, kemudian setelah itu, dia akan menjalankan lagi program yang ini. Jadi pernyataan nilai X adalah 10 yang tadinya nilai dari konstanta X ini dipanggil oleh persen %D, itu juga akan ditampilkan karena script yang berada di luar dari kurung kurawal itu tidak termaksud atau tidak akan terpengaruh dengan kondisi false atau true. Nah, kalau semisal kita ganti di sini dia 40, otomatis kan dia nilai X-nya ini lebih besar dari 20-nya dan kondisinya jadi false. Nah, berarti hasilnya nanti bisa kita lihat. Nah, yang dieksekusi itu adalah pernyataan X tidak lebih kecil dari 20 dan nilai X adalah 40. Seperti itu. Jadi jika dia false, maka pernyataan pada else yang akan dieksekusi. Nah, lanjut. Di sini sebenarnya di percobaan ketiga itu ada if bersarang. Nah, sebenarnya if bersarang ini artinya kita dapat membuat suatu pernyataan if di dalam pernyataan if yang lainnya. Nah, jadi dia itu semacam percabangan dalam percabangan. Dan ini itu berlaku juga untuk if else. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua nilai konstanta yaitu X dan Y sebesar 300 dan 400. Nah, untuk kondisi pertama ketentuannya itu dia X sama dengan 300. Yang kemudian ada juga Y sama dengan 500. Nah, jika kondisi X-nya ini dia memenuhi syarat X sama dengan 300, otomatis kan dia kondisinya true. Nah, oleh sebab itu dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya, yang itu di sini. Jadi dia akan mengecek lagi, apakah nilai Y-nya ini memenuhi syarat, yaitu 500. Nah, di sini kita ubah dulu ya 500, sesuai dengan di modul. Nah, ini 500. Berarti nanti nilainya juga akan true, karena kondisinya terpenuhi. Nah, jadi karena dia true, maka pernyataan yang ada di if ini akan dieksekusi. Jadi pernyataan nilai dari X adalah 300 dan Y adalah 500 akan dijalankan. Nah, begitu juga dengan
pernyataan setelah kurung kurawal penutup itu juga akan dieksekusi seperti itu. Jadi bisa kita lihat hasilnya, jika dalam kondisi true maka semua pernyataannya yang ada di dalam if maupun di luar dari perintah if akan dieksekusi, akan dijalankan, diproses. Tapi semisal nilainya di sini diubah 400, otomatis kan nanti dia di sini bernilai false ya, karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini otomatis program yang ada di dalam sini tidak dieksekusi. Jadi program yang ada di sini itu hanya akan diabaikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk switch. Nah, untuk switch. Switch ini dia digunakan sebagai alternatif dari sintaks if else dengan else lebih dari satu, di mana kondisinya ini hanya dinyatakan dalam bilangan bulat atau karakter, atau kita sebut aja string biasanya. Nah, ada juga perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada di case. Nah, ini bisa kita lihat untuk di percobaan keempat. Nah, switch ini dia kondisinya memiliki tipe bilangan bulat atau cacah, atau bisa juga karakter atau string. Nah, untuk percobaan ini, percobaan 4 itu dia pakainya karakter. Nah, tipe data char. Ya, dia hasil ujian ini nih. Nah, bedanya dia sama if, bedanya switch sama if ini bisa kita lihat kalau di entah itu if atau if else ataupun if bersarang, dia itu beda kalau if itu dia menggunakan operasi ini. Bisa menggunakan operasi lebih kecil dari, lebih besar dari, atau bisa juga pakai lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Itu untuk if. Tapi untuk switch sendiri dia hanya menggunakan karakter atau string, dan juga di sini ada contoh untuk switch bersarang, dia menggunakan bilangan bulat atau bilangan cacah. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa case dalam switch, di mana setiap case-nya ini diikuti dengan nilai pembanding. Ini A, B, C itu, D, F, nilai pembanding, dan titik 2. Jadi udah satu kesatuan ya. Nah, konstanta ekspresi pada case ini, dia harus memiliki tipe data yang sama dengan variabel yang akan dibandingkan. Jadi kalau semisal kita pakainya di sini itu huruf, alfabet gitu ya, berarti juga di sini nanti variabel atau konstantanya juga harus sama tipe datanya, yaitu char, karakter gitu. Jangan di sini dia karakter, huruf, terus di sini dia malah jadinya pakai angka, bilangan bulat, bilangan cacah gitu, jangan. Itu nggak bisa. Nah, terus di sini kan setelah break ada pernyataan. Untuk case A sendiri itu pernyataannya sangat baik, kemudian case B itu dia pernyataannya baik. Seperti itu. Tetapi di sini di akhir ada perintah break. Nah, di mana ketika pernyataan ini sudah dijalankan, sudah dieksekusi, jika kondisinya terpenuhi, maka ketika pernyataan break ini tercapai, maka switch akan berakhir dan aliran kontrol melompat ke baris berikutnya setelah pernyataan switch. Jadi harus menggunakan break untuk mengakhiri statement. Maksudnya gimana? Jadi semisal di sini dia nilainya A, berarti dia jadi nilai konstanta switch itu harus sama dengan nilai variabel pada case.
Nah, berarti di sini nilai konstantanya kan A ya, sama dengan variabel A yang ada di case ini. Berarti nanti untuk case ini akan dieksekusi pernyataan sangat baik. Nah, kalau pernyataan sangat baiknya ini udah dieksekusi, maka dia akan ke perintah break. Berarti kalau udah di break, dia programnya berhenti di situ. Dia akan keluar dari switch. Dia langsung ke sini. Akan lanjut ke program ini. Seperti itu. Ini bisa kita coba dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia karena ada break, jadinya dia berhenti. Berhenti di case A saja. Jadi bagian case B hingga default itu akan diabaikan. Seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap case itu harus memiliki break. Jika tidak ada break yang muncul, maka aliran kontrol akan masuk ke case berikutnya sampai case tercapai. Jadi kalau misal di sini itu nggak ada breaknya, maka programnya ini akan lanjut dari case A sampai case B sampai dia ketemu lagi dengan perintah break. Itu baru akan berhenti lagi seperti itu. Nah, tapi bisa kita lihat juga di sini bahwa sebuah pernyataan switch ini memiliki case default. Jadi yang harus muncul pada akhir switch. Jadi default ini harus muncul setiap di akhir switch. Jika hasil dari kondisi tidak terpenuhi dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Bisa juga dikatakan bahwa default ini adalah else-nya switch case. Nah, jadi default ini dia dapat digunakan untuk melakukan tugas ketika tidak ada case yang sesuai. Misal di sini kan adanya variabel A, B, C, D, F. Berarti selain dari variabel yang ini, maka defaultnya ini akan dijalankan. Jadi semisal di sini aku masukinnya E, nilai E. Berarti kan di sini variabelnya nggak ada yang memenuhi ya. Maka pernyataan yang akan dieksekusi itu pernyataan yang ada di default. Coba kita lihat hasilnya. Oh, di sini ada salah. Masih ada kesalahan, maaf. Nah, di sini bisa kita lihat karena E itu nilai E tidak ada pada variabel case, maka yang dijalankan adalah pernyataan pada default, yaitu gagal. Kemudian keluar dari switch, mengeksekusi pernyataan nilai adalah E. Nah, case default ini dia tidak membutuhkan pernyataan break. Mengapa? Karena berada pada bagian akhir blok kode switch. Jadi karena dia ada di akhir, otomatis kalau dia udah selesai, dia bakalan keluar. Selesai programnya, akan lanjut ke program berikutnya. Jadi nggak usah dikasih break kayak yang lain ini. Kalau ini kan dia masih nyambung programnya ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada switch bersarang pada percobaan kelima. Nah, switch bersarang ini dia memungkinkan untuk memiliki suatu switch dari sebagai bagian dari urutan pernyataan switch yang lain. Jadi di sini ada switch Y yang termasuk bagiannya switch X. Nah, bahkan ya dalam konstanta switch case, jika konstantanya itu yang di dalam sama di luar mengandung nilai yang sama, itu tidak akan ada terjadi konflik atau kesalahan dalam program. Jadi semisal di sini udah switch X yang di luar, terus pakai switch X lagi, konstanta X lagi di dalam, itu nggak apa-apa. Bisa-bisa aja, sah-sah aja. Nah, di sini bisa kita lihat nilai integer untuk konstanta X-nya itu 300 dan nilai konstanta Y 500. Jadi pertama di sini switch-nya itu menggunakan konstanta X. Jadi nilai konstanta X ini akan dicek apakah nilainya ini akan sama dengan variabel case, dan ternyata nilai X yang 300 itu sama nilainya dengan variabel case. Jadi pernyataan
ini bagian dari switch luar itu akan dieksekusi. Nah, dan kemudian lanjut lagi ke variabel konstanta Y. Nah, itu kan dia nilainya 500 ya. Kita ini ubah dulu 500. Case-nya 500 berarti nilai variabel sama nilai konstanta switch itu sama ya. Nah, berarti dia kondisinya true atau ya, maka pernyataan ini bagian switch dalam akan dieksekusi. Nah, ini kan ada kurung kurawal tutup, berarti dia penanda bahwa program untuk switch-nya itu selesai di situ. Nah, di luar dari program switch-nya itu ada dua pernyataan, yaitu nilai X sesungguhnya dan nilai Y sesungguhnya. Mungkin bisa kita coba dulu hasilnya. Nah, ini dia. Jadi hasilnya ini bisa kita lihat, ini bagian dari switch luar dan switch dalam, kemudian nilai X dan nilai Y sesungguhnya. Jadi karena semuanya itu dia switch-nya bernilai benar, true, maka kedua pernyataan, baik di bagian switch Y maupun switch X ini dia di case 500 dan case 300 ini dia akan dieksekusi seperti itu. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya bagaimana jika salah satu nilainya akan bernilai salah. Jadi kan otomatis di sini nilai konstanta X switch dia tidak sama dengan nilai variabel case. Berarti nanti dia false. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang dieksekusi nanti hanya pernyataan yang berada di luar dari kurung kurawal. Pernyataan yang ada di antara kurung kurawal tutup dan buka ini akan diabaikan. Seperti itu. Lalu bagaimana jika nilai X-nya sudah benar tetapi nilai Y-nya kita ganti di sini? Berarti nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk pernyataan di case 300 yang bernilai benar itu dia akan tetap dieksekusi, tetapi karena di nilai case 400-nya itu dia nilai konstanta switch-nya nggak sama, jadi di skip, diabaikan. Yang ini, pernyataan ini diabaikan. Seperti itu. Ini kan mungkin ada yang bingung ya, switch sama if itu kan sama aja, sama-sama percabangan. Nah, bedanya apa? Jadi secara umum perbedaannya itu if digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Sedangkan untuk switch sendiri digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Nah, di sini untuk flowchart atau diagram alurnya sudah saya buat sebelumnya. Bisa dilihat ini flowchart untuk percobaan pertama. Ini flowchart untuk percobaan pertama. Flowchart untuk percobaan kedua yang if else. Kemudian flowchart untuk percobaan ketiga if bersarang. Dan flowchart untuk percobaan keempat yaitu switch di sini. Nah, ini percobaan 4. Kemudian script untuk percobaan kelima atau if bersarang. Nah, untuk penjelasan flowchart ini akan disampaikan oleh para asisten masing-masing per kelas. Untuk lebih detailnya, saya rasa cukup. Saya minta maaf untuk segala kekurangan pada video pembelajaran ini, di mana hal itu dikarenakan masih minimnya pengetahuan saya, dan selebihnya bisa didiskusikan dengan asisten di kelas masing-masing, entah itu di grup WhatsApp ataupun ketika melakukan pertemuan di Google Meeting.
Nah, saya minta maaf sekali lagi jika cara penyampaian saya terkait materi di modul 2 ini tidak begitu bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.